Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak yang dan batil. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah kitab suci paling mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia untuk diserahkan kepada nabi yang paling mulia di bulan yang mulia dan pada malam yang mulia. Oleh karena itu, orang mukmin yang membacanya akan ikut mulia, apalagi dibacanya di bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan. Al-Qur'an yang kita baca di masjid ini akan sama dengan yang dibaca di masjid seluruh dunia. Sebab dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang tidak pernah berubah satu huruf pun. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar meliharanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa keistimewaan atau keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, membaca satu huruf dari Al-Quran akan memperoleh pahala 10 kali kebaikan. Membaca Alif Lam Mim akan memperoleh 30 kebaikan. Membaca Bismillahirrahmanirrahim akan memperoleh 190 kebaikan. Sebab Bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf. Apalagi membacanya satu halaman atau satu juz, maka tidak terhitung berapa kebaikan yang akan diperoleh. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, kemudian kita mengajarkannya kepada anak kecil, kemudian anak itu tumbuh dewasa dan pandai membaca Al-Quran, kemudian anak itu mengajar lagi Al-Quran kepada anak-anak yang lain, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang pertama kali mengajarkannya. Yang ketiga, orang yang terbata-bata belajar Al-Quran, pahalanya 2 kali lipat. 1 pahala karena membacanya dan 1 pahala karena kesungguhan dan kesabarannya. Yang keempat, dalam Islam, orang iri itu dilarang dan berdosa. Akan tetapi, iri terhadap seseorang yang dikaruniai kemampuan membaca Al-Quran dan ia selalu sibuk siang dan malam dengan Al-Quran, maka iri pada orang tersebut dibolehkan atau dibenarkan. Yang kelima, orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh ingin menghafal Al-Quran, meski tidak mampu, tetapi ia terus berusaha, kemudian orang itu meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan pada hari kiamat bersama para hafiz Al-Quran. Yang keenam, barang siapa membaca Al-Quran dan menghafalnya, kemudian menghalalkan apa yang tidak halalkan dalam Al-Quran dan mengharamkan apa yang diharamkan dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga dan akan
menerima syafaatnya untuk 10 orang keluarganya yang telah masuk neraka. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Membaca Al-Quran dapat menenangkan jiwa bagi pembacanya, sebab diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menjadi penawar segala kegelisahan dan kebimbangan. Yang kedelapan, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkannya apa yang terkandung di dalam Al-Quran, maka kedua orang tua yang mengamalkan Al-Quran itu akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Yang kesembilan, barang siapa mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa mengajar anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya, seperti cahaya bulan purnama. Dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan 1 derajat, hingga terus bertambah sampai tamat bacaannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak lagi keutamaan baca Al-Quran. Namun pada kesempatan ini, inilah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.